jamaah Majelis Taklim Iwamid on Air dalam kegiatan Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Alhamdulillah seluruhnya saja tanpa kecuali yang dirahmati oleh Allah. Pada sore hari ini saya diberikan bagian tugas untuk memberikan tausiah yang bertema meningkatkan kecintaan terhadap Allah di bulan Ramadan. Masya Allah, tema yang sangat luar biasa. Tema itu kalau ada unsur kata cinta itu akan menarik untuk kita bahas. Nggih, leres noboten nggih lek enek cinta-cinta ngoten niku nggih. Nggih, Allah, nggih. Allah satu hal. Suatu yang harus, apalagi di jamaah ini barangkali enten sing kasmaran dan lain sebagainya ngoten. Kalau disinggung tentang cinta gampang gatek ngoten niku nggih. Mugi-mugi mawon sedaya kita sedaya nggih para jamaah mendapatkan cinta yang hakiki, yakni cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tentunya juga cinta ini juga kita luapkan, kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia mulia yang paling dicintai oleh Allah. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, para jamaah sedaya Majelis Taklim Iwamid on Air, tidak perlu panjang lebar saya sampaikan mukadimah terkait dengan meningkatkan kecintaan terhadap Allah di bulan Ramadan. Nanti lebih khusus, monggo kita saling tanya jawab sesuai waktu yang sudah diberikan. Sehingga nanti bisa langsung mengena terkait dengan kondisi kita saat ini. Ngoten nggih. Terkait dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat salah satu qaulnya ulama besar, ulama ini ulama sufi, pengarang kitab Al-Hikam. Ini sudah sangat fenomenal di kalangan pesantren. Kitab Al-Hikam ini karangan Ibnu Athaillah. Beliau ini mengungkapkan bagaimana olah hati, olah spiritual tentang Allah, tentang ibadah, tentang ta'abbud, cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah, dan tentunya cinta terhadap syariat-syariat yang diberikan Allah kepada kita. Beliau mengatakan, beliau dawuh di dalam kitab Al-Hikam itu, kurang lebih seperti ini bunyinya. Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwadan ayadlubu minhu ardan. Fa innal muhibba mayabdul laka laisal muhib man tabdululah. Kalau diterjemahkan ngeten. Pecinta sejati bukanlah orang yang berharap imbalan atau upah dari keikhlasannya. Namun pecinta sejati adalah orang yang mau berkorban untukmu, bukan yang menuntut pengorbanan darimu. Jadi Syekh Ibnu Athaillah ini puitis sekali nih, menyampaikan ungkapan cinta kepada Allah. Jadi dari dawuhnya beliau memang betul-betul benar sekali. Jadi seorang yang mencintai, kita saja, yang jauh, kita contohkan kita. Kita ini cinta kepada anak kita. Yang jauh, ibu terutama, mencintai anaknya, pasti nggak ingin minta imbalan. Melahirkan, jenengan yang ibu-ibu melahirkan bagaimana sakitnya, dan proses ketika mengandung juga bagaimana. Itu dahsyat, butuh pengorbanan. Ketika lahir, anak, baik itu putra maupun putri, jenengan tidak menuntut apa-apa sebetulnya dari anak yang kita lahirkan. Hanya satu mungkin, yang pasti diminta dari anak itu, ya semoga jadi anak yang baik, anak yang solehah, kan begitu. Tapi kan tidak menuntut di kemudian hari, nak aku engko njaluk ijol, engko tukokno montor, tukokno omah, tukokno apa, kan boten. Itulah cinta sejati seorang ibu, seorang orang tua kepada anak. Jadi kita tidak menuntut apa-apa yang berlebih begitu.
Nah, dalam hal ini cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bagaimana Allah sudah memberikan apapun kepada kita. Coba jenengan periksa apa yang belum diberikan kepada Allah kepada kita. Semuanya sudah diberikan. Baik itu yang bersifat jismiyah, jisim, raga, ataupun yang berada di raga. Kita alhamdulillah mayoritas diberikan jisim fisik yang sempurna. Gitu. Dan juga pendukungnya juga sempurna. Kita dikasih oksigen dan lain sebagainya. Luar biasa. Namun kadang karena sifat kita yang belum memahami hakikat cintanya Allah kepada kita, kadang kita sendiri yang kemudian merasa kurang. Sewu, contoh kita sudah diberikan rizki, hidup yang baik. Kita bisa makan, bisa minum, dan sebagainya. Namun kita masih ada sifat ketomaan. Masih kurang ini dan itu dan sebagainya. Tapi secara dasar kebutuhan manusiawi, kebutuhan sebagai seorang manusia, Allah sudah menyediakan semua. Itulah cinta Allah kepada kita. Luar biasa. Nah, dengan ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah tadi, kita kembalikan lagi bahwa kita cinta kepada yang kita cintai, yang benar itu adalah betul-betul dari keikhlasan hati kita. Lubuk hati yang dalam. Kita tidak minta pamrih. Kan seperti itu. Dan pas berkorban kepada orang yang dicintai. Dalam hal ini kalau Allah, zat yang kita cintai, Tuhan yang kita cintai. Maka sudah nggak ada hitung-hitungan matematis lagi. Kan, ini pun jeru. Karena kalau sudah menyampaikan terkait tema cinta, al-hub, ad-dauq, al-ishq, itu adalah tingkatan yang paling tinggi cinta itu. Karena itu tadi sudah. Kalau kita sudah cinta ya sudah melebur. Kita rela berkorban apapun tanpa meminta pamrih. Nah inilah. Namun kita ini nyun sewu karena tataran kita sebagai hamba ini juga masih ibadahnya biasa-biasa seperti kebanyakan orang. Kalau kita kaji lagi, pulau penjenengan ini alamnya tasik alam syariat. Enggak apa-apa. Contoh, kita ini beribadah karena pengen minta surga. Kita pengen ibadah karena kita minta pahala. Pulau jenengan sholat dan oleh pahala yang besar. Dan selamat saking neraka. Biar masuk surga. Enggak masalah, itu alam syariat kita memang seperti itu. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Seperti itu. Enggak masalah. Tapi kalau sudah di atasnya, kita ini beribadah sholat itu karena kita ini cinta kita kepada Allah. Bukan karena yang lain-lain. Bukan karena diperintah, bukan. Ya karena cinta kita kepada Allah. Sehingga saya menjalankan sholat. Dan dasarnya ya ada di dalam perintah Allah dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Al-Hadis perintah dari Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Kita ingin bersedekah bukan karena minta apa-apa. Bene mendapatkan lipatan-lipatan pengembalian. Fi kulli sumbulatin mi'atu habah. Misalkan seperti itu. Kalau kita makomnya syariat, nggak masalah. Itu wajar dan manusiawi. Kita masih, semoga aku sedekah. Kalau Allah diparingi sing luwih kathah. Itu masih wajar. Tapi tingkatan yang tertinggi, karena saya sedekah ini wujud cinta saya kepada Allah. Karena saya ini sudah diberikan rezeki yang berlebih, ya saya harus bersedekah. Dan sedekah ini ikhlas karena Allah. Jadi seperti itu. Ketika kita mengamalkan setiap amal perbuatan ibadah sehari-hari, itu kita kembalikan semuanya karena cinta kita kepada Allah. Kalau kita ini sudah larut di dalam kecintaan kita kepada Allah, maka yang terjadi pasti Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Itu sudah pasti. Ini kita analogikan saja. Jenengan itu mencintai suaminya, jenengan ikhlas apa adanya. Dengan segala kekurangan dan segala kelebihan dari pasangan jenengan. Jenengan ikhlas tanpa pamrih, pasti rasa cinta itu akan dirasakan oleh pasangan jenengan. Sehingga pasangan jenengan tentunya akan terlibat di dalam bagaimana bisa mencintai jenengan. Seperti itu. Auranya pasti akan terasa. Setiap hari auranya pasti terasa. Rasa itu nggak bisa ditipu. Pasti akan terasa. Oh, suami saya mencintai saya.
Pun juga kepada anak kita. Kita itu ikhlas ngopeni anak, membiayai anak, memperjuangkan anak. Nyun sewu, pasti nanti suatu saat cintanya panjenengan kepada anak akan selalu terlambari dalam kehidupan sehari-hari si anak. Sehingga merasa butuh kepada jenengan. Selalu ingat kepada jenengan. Seperti itu. Ingat yang dicintai. Karena orang yang cinta itu pasti selalu ingat. Gitu. Jenengan itu cinta kepada anak. Jenengan saat ini berjuang jauh di sana. Di negeri Taiwan sana. Pasti rasa cinta, rasa rindu dalam semuanya selalu menggelayuti panjenengan kepada keluarga jenengan. Itu karena wujud cinta jenengan. Karena salah satu ciri cinta pasti kita ada rasa rindu, aiskun. Rasa rindu kepada yang dicintai. Nah, sama dengan kita ini bermuasyarah, kita ini berhubungan dengan Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, maka selalu rindu kepada Allah. Contohnya, kita sholat sekarang zuhur. Pasti akan rindu kapan dia sholat asar. Tapi nggih wangel ngoten lho para jamaah, wangel ngoten itu. Tapi itu bisa kita lakukan dengan cara berlatih. Masih jarang kita ini merasa bahwa sekarang barusan ya, kalau menjenengan sholat asar. Dalam hati itu langsung kapan ya sholat maghrib. Itu kita masih jarang karena cinta kita ini belum menghujam betul kepada Allah. Bahkan kadang kok kita barusan sholat asar ngeten iki datang waktu maghrib, loh, tak sholat asar kok us maghrib nih. Kadang kita masih seperti itu. Jadi kalau masih kita seperti itu, ya alam kita masih syariat, masih menunaikan sebuah tugas, sebuah syariat, sebuah perintah sholat, ya karena perintah, bukan karena cinta kita kepada Allah. Kalau kita itu menjalankan perintah sholat karena cinta kepada Allah, kita dengar azan, Allahu Akbar, jangan jawab doa. Kemudian jangan langsung bergegas untuk sholat. Tepat waktu. Dan setelah kita sholat zikir, kemudian setelah zikir, dalam hati jenengan itu sudah berontak. Iki kapan nih waktu nih maghrib iki teko kok suwimen. Pasti begitu. Tapi ya memang sulit. Seperti itu. Hamba seperti itu memang sulit. Cuma sekali lagi semuanya butuh sebuah latihan. Itu terkait dengan kecintaan kita kepada Allah. Sudah ada rasa rindu kita. Di mana kita melakukan apapun selalu ingat kepada Allah. Bukti cinta kepada Allah. Dan orang yang seperti itu, yang selalu merindukan Allah, yang cinta kepada Allah, dengan menjalankan seluruh syariat yang diperintahkan, yang diberitakan oleh Nabi Muhammad kepada kita untuk dikerjakan. Insya Allah, pada puncaknya, hamba yang seperti ini yang sudah sampai kepada zauk, kepada hub kepada Allah, cinta kepada Allah, dipastikan hidupnya di dunia, hingga nanti hidupnya di akhirat akan dijamin oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nah, itu sekelumit tentang bagaimana sebetulnya mewujudkan cinta kita kepada Allah. Memahami cinta kita kepada Allah yang benar itu bagaimana. Ya, itu tadi sebelum seperti itu. Sehingga hampir sama saja. Kalau dianalogikan, dikiaskan, atau disamakan cinta kita kepada manusia itu sekilas hampir sama. Jadi ada rasa rindu, ada rasa kangen, ada rasa pengen ketemu. Nah, seperti itu. Nah, lebih-lebih ini kepada Allah. Nah, baik. Itu terkait dengan kita mencintai Allah. Tentunya ketika kita ini mencintai kepada Allah, itu ada cara-caranya. Bagaimana biar kita bisa sampai kepadanya, kepada Allah. Nah, otomatis itu tidak hanya di dalam perasaan, tidak hanya di dalam pikiran, tetapi kita harus mengamalkan dalam arkan. Arkan itu ya dalam gerak tubuh kita, dalam jasmani kita. Itu yang harus kita lakukan. Tidak hanya dalam pikiran, sekali lagi, tidak hanya dalam lisan saja, tapi harus bareng-bareng. Semuanya itu dikerjakan secara bersama-sama, membersamai semuanya, lisan juga, qaul bil lisan, kan. Kemudian ada keyakinan di dalam hati, bil qalb, bil qalb. Kemudian juga mengamalkan dengan perbuatan, al-afalu bil arkan. Itu cara mencintai kita kepada Allah. Nah, caranya bagaimana?
Ini saya ambil dari kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Dari kitab Madarikus Salikin, cara menempuh kepada jalan Allah, Madarikus Salikin. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu setidaknya banyak memberikan tulisan-tulisan di dalam kitab tersebut. Di antaranya yang pertama, agar bisa kita ini mencintai kepada Allah, itu yang jelas kita dekat dengan tentunya firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah di mana bisa kita lihat saat ini? Di Mushaf Al-Quran. Nah, alhamdulillah tadi penjenengan sebelum majelis dan dimulai penjenengan murojaah surat-surat di dalam Al-Quran. Luar biasa. Itu adalah satu cara juga bagaimana jenengan mendekatkan diri kepada Allah. Karena ciri orang yang cinta kepada yang dicintai, ya selalu mendekati yang ada di dalam yang dicintai, kan seperti itu. Contoh jenengan saja yang jauh. Ketika kangen karo anaknya, ada loh yang membawa bajunya anaknya. Nah itu sama dengan kita ini cinta kangen kepada Allah. Ya kita dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Seperti itu, hampir sama. Sehingga ada namanya dalam teori psikologis itu anchor. Anchor itu jangkar. Jangkar yang bisa menghubungkan kepada sesuatu. Dalam hal ini yang zat yang dicintai yakni Allah. Anchornya, jangkar beniso menjangkau, yakni adalah dengan Al-Quran. Kita juga mencintai Al-Quran. Setiap gerak-gerik kita mengucapkan Al-Quran. Tentunya ya di tempat-tempat yang diperbolehkan. Tidak di kamar mandi, tidak berada di tempat-tempat yang tidak layak. Seperti itu. Di Nunsewu membaca Al-Quran ini sangat luar biasa. Karena satu huruf, ya, kita baca Al-Quran, di dalamnya dilipatkan lagi menjadi 10 kelipatan. Ini janjinya Allah. Meskipun jenengan itu dikasih itu apa tidak, kalau jenengan cinta kepada Allah, jenengan pasti akan mengamalkan. Seperti itu. Tanpa diiming-imingi dengan pahala, karena kita cinta kepada Allah, kita ya juga dekat dengan Al-Quran. Yang bisa menjadi anchor, menjadi penghubung kita kepada Allah. Seperti itu. Monggo. Apalagi bulan Ramadan nih, Masya Allah, luar biasa. Ada beberapa waktu-waktu yang sangat mulia. Dan ini sangat mulia sekali bulan Ramadan ini. Ayo kita manfaatkan dengan banyak membaca Al-Quran. Karena ingat, Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Monggo. Ya, kalau bisa, ya minimal lah. Satu hari itu bisa membaca, menghatamkan 1 juz. Itu kalau bisa. Kalau bisa lagi ya lebih dari itu. Tapi penjenengan karena di sana ya, Nyun Sewu, memang di sana itu juga relatif sulit, tidak sama dengan saya di Indonesia seperti ini. Lek kula sak wayah-wayah sakit maos, ya. Tapi jenengan itu juga di dalam posisi khusus ya. Jadi ya monggo semampune jenengan, yang penting tetap menghadirkan Al-Quran di dalam kehidupan penjenengan sehari-hari. Monggo paketan ayatan minal Quran niku jenengan waos. Kemudian cara yang kedua, bagaimana kita bisa dekat, bisa cinta kepada Allah, bagaimana? Yang kedua ini dengan cara mengerjakan amalan-amalan sunnah. Nah, kalau yang amalan wajib itu pakem. Nah, karena wajib itu ibaratnya kalau dalam kebutuhan primernya. Nah, sekundernya itu yang pendukung, penyokong. Monggo, amalan-amalan sunnahnya ayo kita kerjakan. Misalnya jenengan sholat wajib, ya jenengan usahakan mengerjakan sholat rawatib. Seperti itu. Qobliyah, ba'diyah. Pun niku mawon pun sowai. Mungkin lek jenengan tasih enten wekdal malih, monggo. Bisa sebelum subuh itu ada sholat fajar. Itu luar biasa. Sholat fajar itu pahalanya juga fadilahnya luar biasa. Ibarat dunia dan seisinya. Kalau demikian ya betul-betul luar biasa. Kemudian sholat duha. Malih dengan purun sholat tasbih. Nah, sholat sunnah ini monggo dengan kerjakan. Utamanya juga sholat
malam qiyamul lail, sholat tahajud. Dan itu jenengan latih. Kalau jenengan itu bisa melawan istilahnya hawa nafsu panjenengan terkait dengan bisa bangun malam, bisa melawan hawa nafsu untuk santai-santai, hawa nafsu yang mengarah kepada keburukan, jenengan bisa melawan itu, maka hawa nafsu itu akan kalah dengan jenengan dan akhirnya jenengan itu betul-betul tidak ada halangan lagi untuk mencintai Allah. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk mencintai Allah? Ya, ini dengan cara berzikir. Nah, ini berzikir. Berzikir itu ya ingat kepada Allah dengan ucapan lisan. Minimal begitu. Dengan ucapan lisan. Kita pernah atau kita sering ya, kita sering tahlilan ya. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah, subhanallah, bihamdih, subhanallahil azim. Itu juga luar biasa. Niku enteng niku di mulut kita enteng. Menyempatkan baca itu loh paling cuma berapa detik. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Monggo zikir. Nyun sewu. Biasanya kita ini latah nggih. Kadang enak latah nggih, kesandung ngoten nika ceblok-ceblok. Oh, napa malih lah sintune. Ngoten nika sakniki kelatan-kelatan seperti itu monggo digeser kepada zikir kepada Allah. Astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Nah, monggo. Ini di bulan Ramadan momen yang terbaik untuk memanfaatkan itu sebagai potensi pahala kita. Monggo zikir. Jadi ya lisan kita itu mau subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, mau sholawat, angen-angen di dalam hati kita, ingat Allah, ingat Rasulullah. Nah, itu cara yang ketiga seperti itu, bagaimana kita bisa mencintai Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang keempat, apa? Ya, ini tentang sikap mendahulukan yang dicintai Allah di luar urusan pada Allah. Jadi kita hanya memprioritaskan Allah dalam setiap segala hal. Nah, dari urusan dunia, urusan yang lain, tetek bengek yang lain lah. Misalkan ada panggilan sholat, ada panggilan sholat. Nah, kalau kita masih berbisnis, berdagang, ya hendaknya kita sudah mengurangi aktivitas kita berdagang atau bahkan bisa kita hentikan terlebih dahulu. Dengan yang sewu misalkan ada tugas dari majikan, seingresi iki, tapi secara umum, secara mayoritas sudah selesai. Jenengan ingat ini sudah waktunya masuk sholat, monggo jenengan tinggalkan dulu sholat sebentar. Ini bentuk kita memprioritaskan Allah daripada hajat-hajat yang lain. Itu kita latih. Ini kalau kita nggak latih, ya sulit. Kita itu sulit. Kalau kita nggak berusaha melatih, itu akan sulit rasanya kita ini dekat kepada Allah. Kemudian yang kelima, sering-sering deh kita ini merenungi nama sifat Allah. Nah, jadi kayak Asmaul Husna, ngoten niku kedik-kedik jenengan apal nih, terus jenengan angen-angen Allahul Kafi, Rabbul Kafi, dan seperti itu. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Mu'min. Ila akhiri sampai seterusnya. Jenengan angen-angen, oh Allah ini punya sifat yang demikian. Nanti bisa di breakdown, bisa dijabarkan satu persatu dengan caranya ngaji, dengan membaca buku, atau jenengan bisa nyari-nyari di internet. Seperti itu. Ini merenungi sifat-sifat Allah. Karena ternyata sifat Allah itu kalau kita renungi betul-betul akan menambah ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah. Contoh sifat yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi Allah itu mengasihi kita itu luar biasa. Apapun diberikan Allah kepada kita sebagai umat. Baik itu jin maupun hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya diberikan. Terutama kita yang paling mulia ini. Manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kita sudah diberikan apapun oleh Allah. Nah, otomatis ya sesuatu yang sangat masuk akal. Kalau kita ini
selalu ingat kepada orang yang memberi kita. Kemudian yang keenam, para jamaah, itu kita juga sering merenung. Tadi melanjutkan yang kelima, merenung akan nikmat-nikmat Allah. Ya, nikmat Allah yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya. Yang tampak itu jelas. Kita dikasih Allah makan minum. Wasilah kita bekerja, kita bisa makan minum. Ada yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu nikmat-nikmat yang berupa keberkahan. Contoh, jenengan itu dikasih putra ingkang sae, putra ingkang soleh, suami istri yang baik, teman yang baik, dan sebagainya. Kasih sayang mereka itu seolah-olah memang tidak nampak, tetapi bisa kita rasakan. Itu sesuatu yang tidak nampak. Keberkahan-keberkahan yang lain luar biasa. Meskipun jenengan punya gaji sekian, kemudian sudah dibagi setiap gajian langsung wis amplope kene kono. Koyo mek cukup seperti itu tok. Ternyata bisa sumambrah neng liya-liyane. Bisa melober ke liyane. Jenengan iso sedekah teng masjid, sedekah teng anak yatim, sedekah teng luar biasa. Itu adalah nikmat keberkahan. Di mana keberkahannya yang memang nggak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh, kita ini hati kita selalu bergetar, ya, berusaha, ya, menggetarkan hati kita. Jadi fokus hati kita itu akan bergetar tatkala mendengar Allah, mendengar firman-firman Allah. Jadi ketika kita sibuk, ketika kita ini punya aktivitas, ketika dengar nama Allah, bergetar hati kita. Itu juga kita harus fokus, kita latih. Oh ya Allah, ini saya dengar nama Allah. Diam sejenak. Allah, seperti itu. Kita bergetar hati kita di hadapan Allah. Seperti itu juga akan melatih, istilahnya itu kita sensitif dengan nama Allah. Ketika nama Allah disebut langsung seret itu langsung ingat kepada Allah. Ketika kita akan melakukan hal yang tidak baik, kita langsung ingat kepada Allah. Kita melakukan hal yang baik pun langsung kita fokus bahwa niat saya kebaikan hanya Allah. Bukan karena riya, bukan karena saya ingin dipuji, bukan sum'ah biar didengar sama si itu dan sebagainya. Bukan karena tadi juga mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Tidak, kita fokus ketika dengar ini Allah. Karena Allah, saya melakukan perbuatan ini karena Allah. Seperti itu. Jadi luluhnya hati kita ketika mendengar Allah, kata-kata Allah. Kemudian yang 8, sering-sering kita ini menyendiri bersama Allah. Bersepi-sepi kepada Allah. Bersama Allah. Contohnya apa? Ya tadi. Saya kembalikan lagi membaca Al-Quran. Dan yang paling utama ini, kita ini sering melatih dengan qiyamul lail, bangun malam. Karena apa? Ibaratnya itu kita berhubungan kepada Allah. Itu ibarat hubungan kita berkendara di atas jalan tol. Ketika kita di jalur umum, di jalan umum, itu kan ramai pada jam-jam tertentu, siang, pagi, sore, pulang jam kerja, itu kan pasti crowded, wes macet kata Jakarta, Surabaya, Malang, luar biasa macet. Tapi ketika kita ini di malam hari, ibaratnya kita berjalan di atas jalan tol, sehingga ini kita mudah menggapai Allah, kita mudah berkomunikasi kepada Allah, dan mudah kita sampai kepada Allah. Karena jalurnya nggak padat. Hanya jenengan saja. Kenapa? Karena pada saat jenengan sholat tahajud, jenengan ngaji di malam hari, itu sepertiga malam itu, lainnya pada ngorok, lainnya pada tidur. Jenengan enggak, jenengan bangun, jenengan ngaji. Nah, seperti itu, jenengan sholat sunnah. Nah, inilah jalur langitnya itu seperti itu. Karena jalurnya lagi kosong-kosongnya kalau malam itu. Nah, ini monggo sering menyendiri, bukan menjadi nyun sewu dengan lawan jenis yang enggak halal, tapi menyendiri bersama Allah. Melalui apa? Melalui sholat malam. Kemudian kita
membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu juga berkomunikasi kepada Allah. Karena kita membaca firman Allah. Ini membaca firman Allah, kita seolah-olah akan berkomunikasi dengan Allah. Apalagi kita ngerti artinya atau maknanya Al-Quran itu. Di situ akan begitu-begitu larut dalam kecintaan kita kepada Allah. Karena ngerti artinya. Apa yang dimaksud oleh ayat ini kita paham. Nah itu tahapan berikutnya mawon. Yang penting jenengan sering baca, ngoten sudah sangat-sangat bagus. Kemudian yang ke-9, ini tips kita untuk menggapai kecintaan kita kepada Allah ini menurut versi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Apa yang ke-9? Kita sering bergaul dengan orang yang soleh. Dan kita sering bergaul kepada siapa yang dicintai oleh Allah. Nah, tentunya kita bergaul itu ya kepada Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Sering baca sholawat. Seperti itu. Karena Rasulullah orang yang paling dicintai Allah. Itu jauh karena kita nggak bisa mendapati secara fisik langsung. Nah, bisa sekarang yang ada di zaman sekarang, yang saat ini kita berada, monggo. Orang-orang yang baik kita ajak untuk berteman, berkawan. Sering berada di majelis mereka. Seperti ini luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Majelis-majelis seperti ini, di tengah kesibukan panjenengan. Saya yakin luar biasa. Niki lek ngaji ngeten niki. Gambaran kula nggih, pahala kula paling namung setunggal ngeten insyaallah. Dan jenengan bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Karena tingkat kesulitan jenengan ngaji niki ya luar biasa. Lek kula wis penak mawon enggak ada halaman. Jenengan ngaji di tempat orang lain, berada di bawah bayang-bayang majikan, di bawah bayang-bayang tugas, di bawah bayang-bayang larangan, di bawah normal lah. Namanya kita ikut orang ya, ngoten ikut. Dan ini luar biasa. Jenengan bisa hadir di majelis taklim seperti ini meskipun secara on air seperti ini luar biasa. Insya Allah menjadi amal soleh penjenengan. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir ini tips yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Qayyim. Ya ini menjauhi hal-hal yang menghalangi hati untuk ingat kepada Allah. Apa hal-hal yang menjauhkan kita, hati kita kepada Allah? Nyun sewu. Kita ini ya perlu, sangat perlu dunia. Harta benda kita sangat perlu. Keluarga, iya, sangat perlu. Tetapi jangan sampai harta benda itu kemudian menutup hati kita kepada Allah. Katanya orang yang sufi, orang yang bijak, ya, harta itu cukup berada di tangan kita. Tetapi jangan sampai menjajah sampai ke hati kita. Contohnya, kita punya harta benda, ada orang yang meminta-minta, ada orang yang kelaparan. Ya benar digegem nang tangane kula panjenengan, tapi kita keluarkanlah sebagian untuk bersedekah. Itu artinya harta tidak menjajah sampai kepada relung hati kita, tidak menghalangi hati kita untuk cinta kepada Allah. Justru harta itu menjadi sebuah media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang sewu, penake ngomong kita itu jangan pelit terkait dengan harta. Kalau pelit dengan harta, otomatis sudah pasti kita sudah dijajah, sudah dikuasai dengan harta itu, kemudian untuk berbuat baik atas nama Allah, karena Allah itu juga akan kesulitan. Maka dari itu, kita selalu memohon harta yang banyak, rizki yang banyak, halalan thayyibah, perlu. Namun ketika kita sudah diberikan rizki oleh Allah berupa rizki yang maliyah, rizki yang jismiyah, rizki yang lain-lain, hendaknya kita jangan pelit untuk mengeluarkan untuk orang yang membutuhkan. Itu artinya apa? Itu tidak menghalangi hati kita. Harta itu tidak menghalangi hati. Kemudian misalkan anak, suami dan lain sebagainya. Itu juga sesuatu juga yang kita cintai. Tapi itu juga kaitan dunia. Jangan juga menjajah sampai hati kita jauh kepada Allah. Jadi contohnya yang saya misalkan ini jenengan gadah putra putri sudah mulai menunjukkan anak ini kok masuk remaja, pergaulannya kok mulai serong ke sana kemari, jenengan itu
punya rentek mondokne anak. Wis tak pondokne. Nah, mondokne anak niatnya juga karena lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Menyelamatkan dia. Kemudian ya di pondok itu ya seperti itulah, penuh dengan keterbatasan. Itu jenengan harus memahami itu sebagai sebuah proses pendewasaan dan penggembelengan anak. Juga meskipun jenengan itu tahu nanti di pondok itu banyak kesulitan, jenengan tetap memaksa dia, tetap mendorong dia untuk ke pondok, itu adalah langkah yang baik. Langkah yang baik. Karena tidak menghalangi jenengan untuk menyelamatkan dia. Semuanya juga dikembalikan kepada niat kita untuk tulus karena Allah Ta'ala. Gitu. Jadi intinya itu tidak sah eman-eman lek anak niku di pondok nih. Nah, contoh seperti itu. Kadang ada orang, maksud saya ngomong begini, ada orang yang saking cintanya anak kepada anak, lek di pondok nih malah eman-eman gitu, mesakne. Nah inilah mesakne yang tidak pada tempatnya, maksud saya seperti itu. Ya tidak hanya di pondok, mungkin di tempat yang penting yang lebih baik, di lembaga pendidikan yang baik. Pokoknya kita juga harus mampu menjauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Nah itu tindakan seperti itu sudah menunjukkan jenengan itu tidak terjajah dengan urusan dunia terkait. Nah itu 10 cara yang bisa kita lakukan dan insya Allah ini sangat mudah kalau kita mau membiasakan diri. Insya Allah hal-hal seperti ini akan mudah kalau kita sekali lagi dengan tajrid, dengan berlatih. Ngaten nggih. Kula kinten ngaten, ini sudah kurang lebih 30 menit lebih. Mukadimah ini monggo sisa waktu bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Monggo. Di sini saya memberikan waktu bisa yang terkait dengan ini atau mungkin bisa melebar sedikit yang terkait dengan perkara lain, masalah lain, monggo. Oke, ngaten mawon. Alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan waktu kepada MC. Jazakumullah khairan hasanah jazaa. Terima kasih Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah dengan tema langkah meningkatkan kecintaan terhadap Allah di bulan Ramadan. Monggo untuk sesi tanya jawab, mungkin 2 pertanyaan diberikan kepada jamaah. Jangan lupa passwordnya Rona Senja Ramadan kita. Monggo dari jamaah ada yang mau bertanya, jadi dipersilahkan ya. Baik di dalam tema ataupun di luar tema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja Ramadan kita hikmah tarbiyah untuk menggapai ridho dan berkah Allah. Ridho dan berkah rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Dengan Ibu. Perkenalkan Ustadz, saya Komariah. Saya Komariah dari Pati, Jawa Tengah, mau bertanya di luar dari materi, yaitu bagaimanakah hukumnya menyembelih binatang yang tidak kita ketahui sebelumnya apakah itu hamil atau tidak. Tapi ketika disembelih itu hamil. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab saja, Pak. Oh, ngaten. Oke. Ngeten. Secara umum ya udhiyah ya. Jadi kita tujuannya menyembelih binatang itu ya satu. Biasanya kita untuk akikah. Biasanya untuk kurban. Dan untuk tujuan-tujuan tertentu untuk dibuat makanan. Jadi gini, kalau secara hukum itu yang namanya tidak tahu, kan? Tidak tahu, lupa, ya pada kondisi darurat itu memang pengecualian atau mustasnaya di dalam hukum fikih. Sehingga kasus jenengan tadi Bu Komariah yang ada di Pati, jenengan misalkan beli kambing gitu. Kambing ini kambing betina gitu. Wis damel sate penak emang damel selamatan. Nah, karena dari fisik kemudian dari riwayat itu
menunjukkan tanda-tanda tidak hamil. Ternyata jenengan sembelih, ternyata hamil. Nah, ketika disembelih otomatis biasanya ya janinnya atau bayinya si kambing tadi otomatis biasanya loh itu mati. Kalau kandungannya belum sampai sekian bulan. Ya kalau dalam kajian hukum, kajian fikih ya tidak masalah, jenengan tidak berdosa karena tidak tahu. Ketidaktahuan itu sekali lagi mustasnayat, pengecualian dari hukum fikih. Namun yang jelas pokoknya jangan pura-pura tidak tahu kan ngeten. Jadi kalau tidak tahu beneran ya nggak masalah gitu loh. Asal jenengan itu caranya menyembelih sesuai syariat Islam gitu. Caranya menyembelih itu ya dengan cara menyebut nama Allah gitu. Bismillah. Kemudian cara menyembelih juga yang kedua adabnya jenengan harus menjauhkan dari temannya. Jadi nggak boleh kita menyembelih itu makruh ya, nggak bolehnya ini makruh. Kita di hadapan hewan yang lain itu juga nggak boleh. Kemudian yang ketiga adabnya kita juga harus menutupi seperti itu. Kemudian pakai pisau atau pakai alat yang sangat tajam. Kemudian menggorok pada jalan yang benar gitu ya. Jangan sampai di atasnya kerongkongan atau di bawahnya kerongkongan. Artinya sembelih itu dengan ilmu. Nah itu jangan sampai kita menyembelih tanpa pakai ilmu. Sembarangan pokoknya iso gorok disuruh nyembelih itu juga nggak boleh. Jadi ketika kita menyembelih binatang itu ada tata cara dan adabnya. Nah kembali lagi terkait pertanyaan panjenengan, selama itu syarat-syarat itu sudah jenengan penuhi, nah kemudian ternyata setelah mati, setelah dibelah kok ada bayinya ternyata hamil terus mati, ya sudah. Nah itu jenengan bariun, artinya bebas dari dosa. Yang jenengan perlakukan dengan sebaik-baiknya itu, janinnya itu. Mungkin ya bisa jenengan pendem atau gimana. Nggih, ngaten wallahu alam bisawab Bu Maria. Nggih, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Barakallahu. Insyaallah dapat dipahami nggih, matur nuwun. Monggo dipersilakan lagi untuk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja. Ramadan kita, karya untuk menggapai ridha dan berkah. Berkah. Dengan Ibu, monggo. Ngapunten Bapak kula Ani saking Banyuwangi, saking kelompok Mawar. Nggih. Ngapunten Bapak badhe nderek tanglet. Niku kula beli kurma niku ternyata niku saya nggak tahu kalau mereknya Dates. Ketika datang itu mereknya Dates dan di situ saya lihat itu karena merek Dates itu katanya dari Israel, iya gitu dari Israel. Saya itu langsung teringat anak-anak Israel yang dibantai terus berjuang di sana kurma satu dimakan 2 orang itu mau makan nggak tega. Ini gimana sebaiknya itu kurma Bapak ya? Atas jawabannya matur nuwun nggih. Nggih, jadi ngeten nggih. Nah ini juga perdebatan nggih. Kemarin MUI itu mengeluarkan fatwa kurma yang dari Israel itu jangan dimakan karena hukumnya haram. Nah dari sini kita harus belajar namanya usul fikih nggih. Fikih itu kalau membahas tentang haram itu ada yang namanya haram li dzatihi, ada haram li ghairihi nggih. Haram li dzatihi itu ya segala hal sesuatu yang secara substansi bendanya itu diharamkan oleh agama. Contoh daging, babi, daging, apa tadi, apa namanya kirek, apa kalbun. Nanti itu secara zatnya haram, miras, termasuk arjo, arak Jawa dan sebagainya itu secara zatnya haram dan najis. Ada haram itu li ghairihi. Haram li ghairihi itu ada 2 setidak-tidaknya faktornya. Haram karena lainnya maksudnya haram li ghairihi itu. 1 ya, haramnya karena caranya tidak benar. Jadi contoh menyembelih kambing gitu. Kambingnya itu ya
halal, dimakan halal. Tapi ketika cara penanganannya tidak halal, kemudian akhirnya ini menjadi busuk, menjadi apa ya, membahayakan kepada penggunanya. Dan ini akhirnya menjadi yang najis. Nah itu kan akhirnya najis. Asalnya dia halal, tapi cara penanganannya tidak dibenarkan secara Islam, akhirnya menjadi haram. Contohnya cara untuk mengawetkannya dengan miras, minuman keras. Contoh seperti itu. Itu akhirnya yang asalnya halal menjadi haram. Kemudian yang kedua, sebab li ghairihi itu ya bendanya halal, tetapi diperoleh dengan cara atau cara yang dilarang oleh agama. Misalnya, jadi contohnya ya tadi itu aslinya kambing menurut zatnya itu halal. Tetapi caranya itu dengan cara mencuri. Nyolong, bernyolong terus dibeleh. Ya itu akhirnya menjadi haram. Haramnya liwairihi. Nah ini menurut MUI kalau tidak salah dalam kajiannya MUI. Itu kenapa yang apa tadi itu kurma-kurma dari Israel itu hendaknya dihindari, yaitu karena tadi haramnya karena ini didapat dari jerih payahnya orang Israel, di mana orang Israel keuntungannya tentunya untuk mendolimi saudara kita Muslim di Palestina. Jadi sebetulnya secara zatnya ya halal boleh jenengan boleh, tetapi lighairihi karena faktor lain, karena itu tadi, karena kita ingin memblokir, karena kita ingin mengeblok biar ekonominya Israel ya biar istilahnya bahasa kasarnya biar tahu rasa gitu bahasanya gitu, kita menghindari itu. Jadi gini kesimpulannya, nyun sewu. Kalau saya pribadi menentukan hukum tuh harus hati-hati. Jadi tidak bisa secara serampangan. Jadi karena faktor pengen ngeblok Israel, kemudian kurma yang jelas halal, kemudian kita haramkan. Itu kalau saya pribadi, ini kajian fikih ya, bukan kajian kemanusiaannya. Kajian fikihnya. Kalau menurut saya jenengan dahar tetap boleh-boleh saja. Itu loh. Halal, wong aslinya apa tadi, kurma itu halal kok. Nah kecuali memang oleh perusahaan dari Israel tadi dicampur apa-apa untuk pengawetannya jadi miras, ya ini jadi haram. Jadi dari sini kita harus bisa memilah antara asli daripada zatnya dan dalam konteks politik. Nah maksud saya gitu. Nah gitu. Dalam konteks ukhuwah Islamiyah. Gitu. Jadi bagaimana? Lek terpaksa kasusnya jenengan, terpaksa jenengan tuh angsal niku wau. Ya menurut saya bisa jenengan berikan saja yang lain gitu, yang non muslim misalkan. Tapi lek apa-apa sebah heman-heman lek kudu larang wis tak mamae, tapi aku yo sisi lain tak sedekah nang Palestina. Wis engko lewat apa, enggak apa-apa seperti itu. Jadi maksudnya dalam hal ini jangan terlalu saklek sehingga mengunci apa ya istilahnya itu fleksibilitas kita gitu. Kemudian kita merasa sangat bersalah dan sebagainya, jangan seperti itu. Kayak kemarin tuh kasusnya Gus Ikdam. Gus Ikdam itu nembero rawuh teng Palestina. Ya memang Palestina itu memang otoritanya Israel, wong dijajah Israel. Aman di sana. Dihujat. Gus Ikdam tuh matur, iki aku tas kokono aman-aman ae Palestina. Ya memang Palestina aman, tapi di Gazanya memang lagi konflik. Akhirnya orang yang nggak senang sama Gus Ikdam ngomong suruh istighfar lah, nggak layak diceluk Gus lah dan sebagainya. Itu berlebihan. Menurut saya sikap-sikap orang yang seperti itu berlebihan. Jadi terkait dengan kembali lagi kurma yang dari Israel, kalau saya pribadi memang ya kalau masih ada yang dibeli dari luar Israel dan kita tahu nggak usah beli, ngoten loh. Tapi lek wis terpaksa kadung jenengan itu sudah beli kayak mahal-mahal, mboten napa-napa, halal jenengan damel buka, halal jenengan dahar. Nggih, ngoten mawon wallahu a'lam bishawab. Matur suwun Bapak. Berarti pareng nggih Bapak nggih. Pareng.
Beli 2 bungkus dikasihkan temen. Bisa kalau jatuh terus kami ngene ku wau lek ngertos ya pun tumbas malih. Nggih paling mboten beli niku nggih matur suwun Pak. Karena secara zatnya halal, enggak masalah. Haramnya karena li ghairihi namanya itu. Nggih. Nggih, monggo lanjut. Tasik wonten wekdal napa mboten? Ya, alhamdulillah sampun warahmatullahi wabarakatuh. Salah waktu nih. Monggo satu dipersilahkan, monggo. Tak ngurusin baik. Monggo Bu Suli. Monggo. Di anu. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Rona senja. Nggih, senja Ramadan. Tidak napa niku? Kelalen ya Allah. Rona senja Ramadan tidak. Terima kasih untuk menggapai ridho dan berkah Allah. Barakallah. Nggih, monggo lanjut Bu Suli. Tak ngurusin baik. Ini nggak apa, terima kasih waktunya. Saya itu kalau perempuan itu sholat, Ibu Suli dari Temanggung, Bapak. Ibu Suli Temanggung, Jawa Tengah. Halo, nih Laila. Nggih ngeten. Kalau perempuan sholat itu kan nggak boleh keras-keras nggih ininya. Ininya bacaannya ngoten nggih. Nah, saya itu tak rasakan nggih apa nggih. Salat napa niku salat tarawih. Salat tarawih itu kan agak lama gitu. Nah, kalau bisik-bisik itu ngantuk gitu. Nah, saya itu coba jaharakan suaranya itu. Bener apa tidak ngantuk karena kan tajwidnya itu misalnya kayak kol-kolah nggih. Dimantepaken ngoten niku nggih. Niku pripun apa? Saya itu inisiatif sendiri, enggak tahu ilmu ngoten. Mohon penjelasannya. Nggih, terima kasih. Jenengan angsal ilmu lek perempuan tuh harus lirih niku saking sinten. Perlu saya luruskan. Jadi sholat jahar maupun sholat sir itu laki-laki perempuan sami mawon. Jadi dalam sholat itu berlaku untuk orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Lek sholat asar ya otomatis kita nggak jahar, otomatis sir. Kemudian lek sholat maghrib ya awake dhewe kan nggih kedah. Kalau jamaah sesama putri kan ya otomatis pakai jahar. Itu ketentuan awalnya seperti itu. Nah, yang kedua kasus jenengan gitu. Sirnya orang ya kita membaca meskipun kita ini sholat maghrib ataupun sholat ngoten mawon sing asar sing sir istilahnya lirih, kita itu bacanya itu harus mendengar bacaan Fatihah kita. Yang penting enggak banter-banter. Alhamdulillah. Harus seperti itu. Enggak oleh umi-umi loh Bu. Jenengan lek umi-umi dan enggak tahu apa yang jenengan baca itu justru salah. Jadi ketika kita membaca sir itu di sholat apapun itu kita harus minimal Fatihah itu harus jelas kita baca tajwidnya tadi itu. Jadi jenengan itu langkah jenengan sudah betul terlepas dari harus membanternya apa enggak. Jadi pedomannya ketika kita membaca Al-Quran meskipun kita sendiri ya sholat sendiri Allahu Akbar Alhamdulillah. Harus seperti itu Bu. Enggak oleh umi-umi. Umi-umi itu berarti kan baca di dalam hati. Kan begitu. Nah, padahal di situ dalam sholat itu ya harus hak-hak hurufnya Al-Quran terutama tadi surat-surat Fatihah itu harus terpenuhi. Jadi ketika kita baca shod, kita baca kaf, kita itu harus beda. Sin, shin, shod itu harus beda. Ain, hamzah atau alif itu juga harus cetha, harus jelas gitu. Jadi jenengan tadi sudah betul. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Harus begitu Bu. Nggak oleh umi-umi loh Bu. Jadi yang betul sholat itu nggak boleh umi-umi. Meskipun kita sholat sendiri tadi itu. Nah umi-umi itu ya menurut para ahli fikih itu ya kurang pas gitu loh. Karena kita hanya membaca di dalam hati. Padahal di dalam baca surat Fatihah itu ya harus sesuai dengan hak-hak huruf dari ayat-ayat yang kita baca. Jenengan banter rodok titik niku wau boleh, tapi yang penting tidak mengganggu yang lain. Artinya jenengan baca itu menurut pendengaran jenengan itu jenengan
mireng. Yang penting yang lainnya nggak terganggu. Jadi seperti itu yang betul sholat itu. Ngaten Bu nggih, Bu Suli. Ya Allah, alhamdulillah Abang. Nggih, terima kasih. Terima kasih dengan niku. Dalam memang faedahnya itu kita biar fokus, faedahnya biar kita nggak ngantuk, faedahnya kita bisa ngangen-ngangen maknane gitu. Lha jenengan umi-umi pripun nek ngangen-ngangen. Jajal nek umi-umi tok ngoten. Ya apa sing diwaca ndak jelas iki nyuwuk apa iki? Nah, ngoten balian. Jadi harus minimal kita sendiri bacaan Fatihah itu harus dengar, Bu. Harus dengar. Kalau kita enggak dengar bacaan Fatihah kita, salah menurut fikih. Ngoten. Dianggap itu enggak membaca surah Fatihah. Nah, jadi baca surah Fatihah itu diri kita harus dengar. Oh, aku maca ain, aku maca jim, aku maca kaf, aku maca shad, itu harus dengar. Harus begitu, harus tahu. Jadi mboten umi-umi lah nggih, salat niku mboten umi-umi. Ngaten wallahu a'lam bishawab. Yang penting enggak mengganggu yang lain. Nggih, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Abah. Ngapunten karena lewat waktunya langsung nyuwun barokah doanya pun Abah. Oh, siap. Oh, ngaten nggih. Alhamdulillah. Nggih. Pindah malih matur mbah nuwun sanget atas perhatosan sedaya para jamaah. Mugi-mugi majelis kita, pengajian kita menika beto manfaat lan barokah fitin wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina wa min talamidana qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian atas doyo kelentah-kelentunipun kesilapan kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan azan jasa. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Agus Zamzuri yang telah memberikan tausiah pada sore hari ini dan sesi tanya jawab tadi. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya buat Abah, keluarga, dan umumnya buat jamaah Imam Al yang hadir pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan aduh ngapunten nyambi masa baik. Dan terima kasih doa yang beliau pimpin dan kita amini bersama-sama, semoga menjadi doa yang makbulah, doa yang diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat kita semuanya diijabahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, karena waktunya juga sudah mepet, monggo kita sempurnakan dengan doa majelis satu kali saja sebelum mengantarkan Abah turun melanjutkan aktivitasnya. Monggo jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.